Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari kita naikkan pujian. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita naikkan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang lebih lagi katakan. Kami puji Engkau Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu, buat kebangkitan-Mu, dan buat kenaikan-Mu Tuhan. Kau yang membebaskan kami Tuhan. Kau yang menghapuskan segala dosa kami Tuhan. Dan Kau yang melayakkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyenangkan Kau. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu tertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Untuk selamanya, sampai
kita masuk ke gerbangnya dengan nadi bersyukur. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan Yesus. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya. Baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Yang percaya katakan dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih. Haleluya. Sebentar kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Yang terbaik mari kita berikan dalam kehidupan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau ajaib Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang ajaib Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan.
Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hancurkan setiap hati kami yang keras. Bajak setiap tanah yang keras Tuhan. Biar tanah kami Tuhan menjadi tanah yang subur, yang dapat ditanami benih dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan GPD Alpha Omega dimanapun berada. Bagaimana kabar semuanya? Dalam keadaan sehat, baik, puji Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kini saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, kembali kita lagi mau lihat firman Tuhan. Saudaraku, kita akan buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan melihat tentang apa yang menjadi doa Paulus untuk jemaat Kolose dan juga menjadi kerinduan kita semua, ya. Puji Tuhan. Kalau melihat kembali firman Tuhan yang saya sudah bawakan pada beberapa minggu yang lalu tentang doa Paulus untuk jemaat Kolose, mulai di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di sana kita sudah lihat tentang apa yang menjadi doa Paulus. Yang pertama, supaya jemaat Kolose menerima hikmat. Yang kedua, supaya jemaat Kolose berlayak di hadapannya. Yang ketiga, supaya jemaat Kolose berkenan dalam segala hal. Yang keempat, supaya jemaat Kolose memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Itu di ayat yang ke-9 dan ayat 10. Dan bagian yang kelima yang kita lihat dari doa Paulus, ayat yang 10 bagian yang terakhir dikatakan, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh asal kata tumbuh. Tumbuh itu artinya timbul atau benih yang ditanam mulai timbul. Dia mulai bertambah besar, ya, mengeluarkan sesuatu dari apa yang ditanam. Yang kedua, tumbuh itu artinya sedang berkembang atau menjadi besar sampai pada sempurna dan seterusnya. Misalnya tumbuh kembang anak. Dia akan berkembang dengan baik ketika diberikan asupan makanan yang baik dan sehat tentunya. Itu dari bertumbuh. Terjemahan lain kata bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah itu dikatakan bertambah-tambah. Bertumbuh itu bertambah-tambah dalam pengetahuan. Yang bertambah apa? Pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau dikatakan pengetahuan yang benar, artinya ada pengetahuan yang salah. Yang salah yang bisa menyesatkan hidup kita. Pengetahuan yang benar atau pengetahuan yang salah, mana yang kita mau? Tentu yang benar tentunya, ya saudara, ya. Puji Tuhan. Pengetahuan dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari itu juga diartikan segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Ya, juga diartikan pengetahuan itu segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Saudara, bagi orang tua yang memiliki anak dalam bersekolah,
Orang tua berusaha memasukkan anak ke satu sekolah yang punya kualitas pengetahuannya itu baik. Punya kualitas pengetahuan itu yang bisa membawa anak ini punya sesuatu yang dapat bersaing dengan baik di masa depannya. Sehingga juga ketika anak itu mencari pekerjaan itu lebih mudah. Kerinduan orang tua berusaha memberikan pengetahuan, memasukkan anak ke satu sekolah yang kualitas pengetahuannya baik. Orang yang bekerja pun dia ketika dia mencari pekerjaan, dia harus punya sesuatu yang bisa dibawa di tempat pekerjaannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya pengetahuan bagi seseorang, bagi kita. Tetapi dalam ayat yang kita baca di sini, apa yang dimaksud pengetahuan yang benar? Yaitu bagaimana kita dapat mengetahui tentang Allah kita dengan benar. Pengetahuan yang benar. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pengetahuan itu sangat penting. Karena tadi saya katakan, jika kita kurang pengetahuan yang benar, kita bisa ada kepada pengetahuan yang salah, yang bisa membawa kita kepada yang salah. Akhirnya apa yang kita harapkan, kita memperoleh yang Tuhan janjikan justru kita tidak dapatkan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ada banyak sekali buku, ada banyak sekali cara untuk bisa kita menambah pengetahuan. Ya, buku penuntun bagaimana kita mengenal Allah. Kita bisa cari di Google dengan adanya teknologi yang membuat kita bisa mencari. Tetapi buku yang ajaib adalah firman Tuhan, Alkitab kita. Dia akan memberitahukan tentang pribadinya. Haleluya. Saat kita belajar firman Tuhan, saat kita mulai cari Tuhan, Dia akan memberitahukan di dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan waktu yang begitu lama kita mengiring Tuhan. Kita berkata, saya dari kecil sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah dari kecil menjadi anak Tuhan. Rajin beribadah, rajin melayani, rajin melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Ya. Dan kita mengatakan saya sudah mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi bagaimana kita selalu mengizinkan Dia membawa kita kepada jalannya. Ada banyak orang yang hebat di dalam pengetahuan firman. Banyak orang yang hampir setiap hari mungkin dia menyelidiki firman Tuhan. Banyak tahu tentang firman Tuhan. Tetapi banyak orang juga meninggalkan imannya. Justru di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Bukan hanya sekedar kita tahu firman. Tetapi itu harus keluar di dalam hidup kita. Bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, Hosea 4 ayat yang keenam dikatakan firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan seterusnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan lain dikatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengertian. Haleluya. Tahu, tapi ternyata tidak bertambah-tambah di dalam Tuhan.
Saudara, pengetahuan yang benar. Kita harus punya sesuatu yang harus kita bawa dalam hidup kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terbawa arus. Dalam kitab Kolose ini menceritakan tentang adanya hukuman, tetapi ada juga kasih Allah. Allah mempertahankan kasih-Nya. Dia mempertahankan kasih-Nya dengan sungguh-sungguh mau menebus mereka. Juga diceritakan di sini bahwa Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Dia juga memberikan penghukuman bagi orang yang tidak taat, bagi orang yang menolak kasih-Nya, yang menolak, yang mau menebus. Bapa di sorga, Dia memberikan Yesus kepada saya dan saudara untuk menebus dosa kita, untuk membersihkan kehidupan kita, sehingga saat kita datang menghampirinya, Dia melayakkan kita. Saat kita berseru kepadanya, Dia melayakkan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau supaya jemaat Kolose bukan hanya cukup memperoleh iman kepada Yesus, tetapi menjadi doa Paulus supaya mereka itu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena ternyata sudah mulai ada pengetahuan-pengetahuan yang salah di dalam jemaat Kolose. Bukan terjadi kepada jemaat Kolose, tetapi ini juga terjadi di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam hidup pengiringan kita. Ada banyak sekali yang bisa menyesatkan kita, saudara. Ada banyak sekali yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita bisa meninggalkan Yesus. Bukan karena kita dari kecil menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana kita membawa diri kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Jangan cukup menjadi orang yang percaya. Jangan cukup saya sudah dari kecil atau lain sebagainya, alasan yang kita bisa utarakan. Saudara, dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Hosea 6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara bisa baca seterusnya. Kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berusaha artinya harus ada yang mendorong hidup kita untuk selalu punya kerinduan. Jadi bukan hanya diam, saya pokoknya sudah cukup, saya sudah jadi anak Tuhan, saya cukup percaya, saya tahu Yesus sudah mati, sudah bangkit dan seterusnya. Tetapi kalau kita hanya punya pengetahuan yang cukup seperti itu, ada sesuatu yang datang, kita mulai berpikir. Ada sesuatu yang mulai mempengaruhi kita, kita mulai berpikir. Oh, kalau kita tetap mempertahankan, puji Tuhan. Tetapi mari milikilah, berusahalah dengan sungguh-sungguh mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kemampuan saya dan saudara, dengan kemampuan kita tidak sanggup. Banyak kelemahan dalam tubuh kita. Kita tidak sanggup. Bagaimana caranya? Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dikatakan ia mau mengajar kepada orang yang rendah hati. Dia ingin memberitahukan
Kepada siapa? Kepada orang-orang yang rendah hati. Milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan membawa diri kita, saya sudah cukup banyak tahu. Kita tidak akan pernah mengenal pribadinya karena dengan merasa kita hebat. Milikilah kerendahan hati saat kita menghampiri dia. Orang yang sombong, orang yang congkak, tidak bisa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya tolong kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Mintalah Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita, akan memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami. Saat kita apa? Merendahkan diri di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menuntut kepada saya dan saudara untuk rendah hati. Tuhan menuntut kepada kita untuk selalu berserah kepadanya. Tuhan menuntut kepada kita untuk terus bergaul dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengkuatkan kita. Milikilah pengetahuan yang benar. Bertumbuhlah. Hari ini kita percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Tetapi mari kita naik tingkat lagi. Bertambah-tambah. Itu akan nampak dalam hidup kita, saudara. Istri, suami, anak-anak akan melihat kita. Mereka akan memperhatikan kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita membawa hidup kita. Kalau kita tidak punya pengenalan yang sungguh dengan Tuhan, maka itu akan terlihat, saudara. Hidup kita akan terlihat seperti apa. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara dalam doa 10 malam yang akan kita lakukan, yang sementara kita lakukan. Mari ambil waktu di rumah Bapak Ibu, bersekutu bersama-sama, minta Roh-Nya memenuhi saya dan saudara supaya kita tidak dibawa arus. Kita dipenuhi dengan pengetahuan firman yang benar. Sehingga hidup kita didapati sempurna adanya. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita akan berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi doa saudara, apapun yang menjadi beban Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan, bawalah kepada Dia. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di rumah Bapak Ibu. Dia siap untuk menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami terima di pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau Tuhan. Sehingga ketika Engkau mendapati kami, Tuhan, Engkau mendapati kami sempurna adanya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus, bawalah kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Mampukan kami berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami mohon tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak tersesat. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih, tanamkanlah firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami benar-benar dapat bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan akan Engkau.
Puji Tuhan, terima kasih. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kalau ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan yang sakit, Tuhan datang, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Yang susah, Engkau hiburkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang menemukan jalan buntu, Engkau bukakan jalan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang mengasihi kami. Oh haleluya, tolong kami ya Tuhan. Engkau melihat keadaan bangsa dan negara kami, tolonglah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka hikmat Tuhan untuk memimpin negeri kami Tuhan. Melewati keadaan ini di dalam nama Yesus Kristus. Sehatkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati juga dokter, perawat yang menolong mereka yang sakit. Oh Tuhan, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Hikmat-Mu menyertai mereka juga dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Engkau luar biasa bagi mereka yang terkena sakit. Entah karena sakit yang sekian tahun mereka alami ataupun sakit karena adanya virus Tuhan. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan terulur buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamalah mereka, sembuhkan mereka. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir di dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Engkau tetap akan selalu ada dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semula mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.